warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tasikmalaya merupakan pusat kuliner yang ada di Pariaman Timur. Adanya dalam budaya konsumsi yang tinggi pada kota Tasikmalaya ini menimbulkan permasalahan sampah seperti sampah plastik yang dapat mengganggu kesehatan lingkungan. Akibat dari pola konsumsi yang tinggi ini, pengelolaan sampah di kota Tasikmalaya menjadi tidak efisien. Dengan adanya permasalahan listrik tinggi, diharapkan dapat meminimalisasi dampak buruk dari pembuangan sampah dengan cara pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Seperti memiliki konsep yaitu platform strategi dengan konsep Sustainable Development Goals atau SDGs dalam beberapa ekonomi sirkular pada era industri 4.0 dan 5.0. Untuk apa yang kami tawarkan adalah platform dengan aplikasi yang bertujuan untuk mengurangi sampah plastik, logam, dan kertas. Dengan platform ini, strategi setiap masyarakat bisa mengubah sampah menjadi poin yang bisa ditukar dengan satu equivalent sehingga bisa membantu meminimalisasi dampak buruk terhadap lingkungan. Kategori sampah yang kami terima atau yang kami olah yaitu yang pertama ada sampah plastik, sampah logam, dan sampah kertas. Masing-masing dari ketiga kategori ini memiliki harga yang berbeda. Yang pertama ada harga poin beli dan poin jual. Harga jual pada sampah plastik ini yaitu 5.200 dan harga beli 3.900. Selanjutnya sampah logam yaitu harga jual 5.200 dan harga beli 4.000. Selanjutnya kategori ketiga yaitu kategori sampah kertas memiliki poin beli 1.700 dan poin jual 2.300. Selanjutnya kami juga sudah mempertimbangkan prototipe dan merencanakan bagaimana si aplikasi ini dapat bekerja. Yang pertama, di sini kita akan diperkenalkan dengan logo dari aplikasi kita. Yang kedua, halaman login. Yang ketiga, ada menu utama. Yang keempat, ada halaman di mana kita dapat menunjukkan web kita. Jadi jualan atau gimana nih? Terus yang keempat, ini panduan yang ada di aplikasi kita, yang mana bisa membantu pelanggan dalam menggunakan aplikasi kita. Dan yang keempat, ada customer service ini. Pelanggan dapat menanyakan secara langsung melalui chat dari customer service atau layanan kita. Selanjutnya ada value proposition. Di sini ada produk yang kami tawarkan yaitu aplikasi sortir, bank sampah, dan poin bank. Yang kedua, Handgram yaitu yang kami tawarkan yaitu navigasi map, sistem poin, opsi penarikan saldo money, dan mitra dari berbagai wallet. Dan yang keempat, Penifers yaitu penarikan saldo anti-ribet, kemudian insentif menjadikan kredit menggunakan aplikasi, yang terakhir menjadikan informasi lokasi. Selanjutnya yang akan customer lakukan yaitu yang pertama penarikan saldo yang praktis, insentif dari kumpulan sampah, dan penentukan tempat. Kumpulan sampah yang unik, terus yang kedua insentif yang tidak terlalu besar, dan yang ketiga ada ketersediaan tempat kumpulan sampah yang terbatas. Dan yang terakhir customer choice atau di sini customer yang dilakukan oleh customer yaitu memilah ulang daur ulang sampah. Terus yang kedua ada menyortirkan sampah, dan yang ketiga mencari tempat kumpulan sampah yang terdekat. Selanjutnya model bisnis yang kami terapkan yaitu pendapatan dari bisnis ini berasal dari penerimaan langsung pelanggan dan sistem poin yang dapat ditukarkan dengan saldo e-wallet. Ada 3 langkah utama yang akan kita jalankan untuk strategi pasar platform satelit. Yang pertama, how to enter the market, di mana kami akan melakukan berbagai riset mengenai sampah yang akan kami terima dari konsumen sebelum memasuki pasar. Lalu, mengusahakan membuka berbagai mitra dan kerjasama dengan para calon pembeli. Lalu yang kedua ada how to attract the customer, di mana kami sebagai langkah awal untuk menjadikan usaha ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk menarik pelanggan yang dimulai dari berbagai hal kecil. Mengenalkan sampah yang diterima dengan memberikan informasi yang jelas, layanan cepat dan terpercaya, dan menawarkan giveaway. Lalu untuk yang ketiga ada how and why we are this world, di mana kami menjalankan usaha ini tentunya tidak secara individual, tetapi terdapat banyak tim yang memanajemen dan yang kami jalankan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Lalu kami juga menjunjung tinggi visi terhadap Sortilit, yaitu untuk menjadi pelopor dalam praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara produksi dan konsumsi yang didominasi oleh sampah plastik, besi, dan kertas. Platform Sortilit ini berfokus pada target SDGs, di mana untuk mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Goals yang akan kami rancang terhadap perusahaan yakni dalam jangka panjang, yaitu pemrosesan sampah dengan tempat yang tepat, menggunakan platform digital, lalu mengurangi tingkat populasi terhadap lingkungan, meningkatkan tingkat daur ulang yang dapat dipisahkan dengan lebih efisien, lalu menciptakan peluang bagi inovasi teknologi dan ekonomi dalam peluang bisnis yang menguntungkan. Dan dalam jangka pendek, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kebersihan lingkungan sehingga meminimalisasi sampah botol, kaleng, atau kertas yang berserakan. Adanya sistem poin juga dalam pengumpulan sampah meningkatkan tingkat motivasi dalam partisipasi penyortiran sampah. Nah, untuk menggunakan platform analisis. Nah, lalu kami juga melakukan analisis pastel yang kami rancang dari segi politik, di mana RI nomor 18 tahun 2008 setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah rumah tangga ini wajib mengurangi
dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Lalu dalam segi ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan produksi sampah. Nah, dalam segi sosial, di mana mengenai norma sosial terkait dengan daur ulang sampah dan pemilahan sampah. Nah, dari segi teknologi, inovasi dalam daur ulang dan pemrosesan sampah yang dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Lalu dari segi environment, bahwa pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Yang dalam segi legalnya, bahwa adanya sebuah perlindungan konsumen yang berpotensi mempengaruhi layanan dan kebijakan aplikasi. Dari analisis model kanvas kami, ada 3 partner kami bersama pemerintah daerah untuk memberikan izin dan dukungan dalam menjalankan bisnis. Bersama asosiasi lingkungan juga, kami meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah. Lalu berpartner dengan pusat daur ulang, di mana untuk daur ulang dari sampah yang kami proses, dan e-wallet sebagai tempat untuk penukaran poin. Nah, untuk key activities itu yang pertama persiapan lahan, dan yang kedua itu pengumpulan sampah rumah tangga, plastik, logam, dan kertas. Untuk yang ada key resort yaitu adanya lahan, tenaga kerja, kesehatan dan prasarana, dan serta dukungan keuangan. Lalu ada cost struktur, yaitu di mana software ini mencakup layanan Google Play Store, biaya prototipe, izin usaha, biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya administrasi keuangan. Modal yang digunakan untuk menjalankan bisnis hotel ini sebesar Rp94.344.000. Modal tersebut dimulai dari tujuan dari bank sebesar Rp75 juta dengan akselerasi yang bulan dan sisanya Rp19.384.000 dari tabungan dibanding unit usaha. Konstruksi platform membutuhkan biaya sebesar Rp11.280.000 dengan biaya pengelolaan sebesar Rp5.780.000 dengan biaya pendistribusian sebesar Rp289.000 per tahun. Adapun biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Terdapat biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh bisnis sendiri dapat nilai yang tidak sering berubah. Seperti halnya ada biaya tetap di sini ada biaya pendistribusian, biaya sewa, bangunan, dan lain-lain dengan total keseluruhan yaitu Rp24.139.000. Adapun biaya variabel adalah dikeluarkan oleh bisnis sendiri seringkali mengalami perubahan yang mengirimkan bisnis terutama kantor dapat total Rp30.185.000. Adapun total keseluruhan dari total biaya bisnis sendiri ini yaitu Rp61.324.000. Adapun biaya layanan sendiri yaitu biaya yang digunakan untuk mengembangkan bisnis agar dapat melayani pelanggan dengan lebih baik lagi. Kami menerima dari sampah plastik, logam, kertas, maka rata-rata dari per harinya yaitu 433 kilo dengan penerimaan kemudian 19.000 per kilo. Nah, sehingga biaya tetap per kilo Rp12.643,25. Adapun pendapatan adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan layanan yang diberikan oleh Slotirin dan nilai dari seluruh jasa yang dihasilkan dalam satu periode. Dalam total penerimaan sampah plastik di sini terdapat Rp72.196.800. Maka total dari sampah plastik, sampah logam, dan kertas dalam satu tahun sebesar Rp218.192.400. Adapun analisis laba atau rugi dari perusahaan ini mengumpulkan laporan yang menyajikan pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Bisnis sendiri mengalami laba sebesar Rp189.707.400. Adapun benefit post rasio di sini membandingkan antara nilai manfaat dan biaya dengan hasil 3,55. Maka hasil tersebut lebih dari 1, maka bisnis ini layak dijalankan. Adapun proyeksi arus kas, di mana arus kas ini menggerakkan uang masuk dan uang keluar dari suatu perusahaan. Saldo kas kita yaitu pertama ada Rp16 juta. Adapun total uang penerima masuk yaitu Rp757.860.000. Adapun total uang yang keluar Rp610.023.000. Maka saldo kas akhir kita yaitu Rp163.837.000. Analisis payback periode adalah untuk membantu memerlukan berapa lama waktu yang digunakan untuk memulihkan biaya awal yang terkait dengan investasi. Bisnis sendiri membutuhkan waktu selama 1 tahun 2 bulan untuk mengembalikan investasi yang pernah kita jalankan pada awal usaha. Baik, setelah mengumpulkan hasil dari inovasi produk kami, harapannya dapat bekerja sama dengan para mitra yang dapat meningkatkan layanan kami. Sekian dan terima kasih. Sobat Edit, satu sampah, satu poin.